Ya, selamat pagi. Shalom. Tuhan itu bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat Tuhan. Kemarin saya ibadah di gereja rumah dan keluarga ini mengajak ibunya, adik-adiknya, dan segenap anggota keluarga dan saya juga mengajak murid-murid saya. Entah karena apa dan bagaimana, dimulai dari pagi jam 11. Kami datang lebih awal 10.30. Dan langsung terjadi pembicaraan yang hangat dan baik sekali. Jumlahnya cuma belasan orang. Tetapi tanpa terasa setelah kita bersekutu, memuji, menyembah, bersaksi dan menyampaikan firman Tuhan dan melakukan perjamuan. Selesainya kurang lebih jam 6 sore. Saya kaget dan tuan rumah bilang, ini doa yang paling lama 7 jam dia bilang. Dan tidak terasa bosan. Kenapa demikian saudaraku? Jawabannya satu, karena kami tidak munafik. Karena kami bicara apa adanya. Setiap kami mengakui dosa, kelemahan, titik kritis, kesalahan kami, dan semuanya mendengarkan dengan seksama dan saling mendoakan. Saudaraku, itulah integritas yang menjadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya secara konsisten mulai dari awal tahun sampai masuk bulan 6 ini memberikan pengajaran tentang karakter Kristus. Dan hari ini saya memberikan karakter Kristus integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah keselarasan antara pikiran, perasaan, perkataan juga dengan perbuatan. Integritas bisa disimpulkan bukanlah kemunafikan. Tuhan Yesus benci dengan kemunafikan para ahli Taurat. Dan pernyataan Yesus yang keras menegur ahli Taurat akhirnya membawa kematian Yesus. Yesus berkata, kalian itu seperti kuburan yang dicat putih tapi dalamnya bangkai. Para ahli Taurat memuji, menyembah, berpuasa untuk dilihat orang. Padahal mereka tahu Tuhan bisa melihat hati. Saudaraku, akhir-akhir ini kita betul-betul harus jujur dengan diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa jujur dengan diri kita sendiri, integritas kita dipertaruhkan. Dalam sebuah pengadilan, kisahnya akan berbeda ketika integritas yang berbicara. Ada seorang pencuri ayam, hanya seekor ayam yang dicuri, dan dia mengakui alasan kenapa dia mencuri, karena dia ingin makan ayam, karena dia orang miskin. Dia menceritakan bagaimana dia merencanakan pencurian ayam itu dengan detail, dengan tulus.
dengan sungguh-sungguh. Dan dia mengakui kesalahannya. Dia menyesali. Dan dia siap menerima hukumannya. Walaupun dia seorang pencuri, tetapi dia seorang yang berintegritas. Karena dia mengakui kesalahannya. Dia menceritakan penyesalannya. Sebaliknya ada seorang yang uh, menipu orang lain sejumlah uang, tapi dia berbelit-belit tidak mengakui dan akhirnya sang hakim memutuskan orang ini dengan hukuman yang berat. Karena apa? Di dalam pengadilan itu dia menyalahkan orang lain. Dia membenarkan dirinya sendiri. Saudaraku, dalam Lukas 16 ayat 15, kata membenarkan diri itu dibenci oleh Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita diluruskan kembali, disadarkan kembali, kalau kita ingin menjadi seperti Kristus, mari hidup kita berintegritas. Inilah 12 ayat firman Tuhan tentang karakter Kristus, integritas, yaitu keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. 1 Petrus 2 ayat 22 berkata, Yesus tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Saudaraku, Yesus menunjukkan integritas sepenuhnya dalam hidupnya. Tidak ada noda atau kesalahan dalam tindakan atau kata-katanya. Menjadi teladan sempurna bagi kita untuk hidup dalam kebenaran. Yesus seringkali hanya diam atau menjawab dengan hikmat atau menjawab dengan pertanyaan kembali. Itulah bentuk dari integritas, saudaraku. Yang kedua, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam agung yang kita miliki, dialah yang tidak dapat turut merasa lemah, tetapi sama seperti kita. Ia telah dicobai dalam segala hal, tapi ia tidak hamartia. Dia tidak meleset, dia tidak berbuat dosa. Saudaraku, Kristus menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Namun dia tetap setia. Dia memberi teladan kepada kita bahwa kebenaran yang dia jalankan, kehendak Allah itu membawa dia kepada kesempurnaan sebagai manusia. Hal ini menunjukkan kekuatan integritasnya yang tidak tergoyahkan. Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa manusia yang berdosa tetap bisa berintegritas. Matius 5 ayat 37 berkata, tetapi biarlah perkataanmu ya kalau iya dan tidak kalau tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yesus menekankan pentingnya kejujuran dan ketulusan. Integritas berarti berkata jujur dan berpegang pada kata-kata kita. Saudaraku, di pengadilan diperbolehkan kata tidak tahu. Kata tidak tahu itu bukan berarti dia tidak tahu. Tetapi artinya dia boleh punya hak untuk tidak menjawab. Tapi bagaimana dengan hati kita? Kalau kita tahu, seharusnya kita memberitahu. Saya pribadi berkata bahwa untuk hidup berintegritas di dalam
zaman ini dan lingkungan yang begitu kompetitif dan licik, kita butuh Roh Kudus, kita butuh hikmat, kita butuh pertolongan Dia. Saya mengalaminya dan saya belajar untuk tetap berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Slide ini dibikin oleh Henny. Terima kasih Henny. Dia memberikan dua warna saja di slide ini, hitam atau putih. Menggambarkan tidak ada warna lain. Tidak ada warna abu-abu. Benar, ya atau tidak, hitam atau putih. Lukas 6 ayat 40, saudaraku. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang terlatih dengan baik akan menjadi sama seperti gurunya. Yesus mencerminkan integritas dalam pengajarannya. Murid-muridnya dipanggil untuk mengikuti contohnya dan menjadi pribadi yang berintegritas. Dia selalu percaya bahwa integritas adalah dasar daripada kehidupannya. Integritas membuat dia betul-betul menghidupi kehidupan dengan kebenaran itu. Saudaraku, apakah kita sudah hidup berintegritas? Apakah kita sudah melakukan integritas di dalam keseharian kita? Matius 22 ayat 16. Mereka mengutus murid-murid mereka kepadanya bersama dengan Herodes. Dan berkata, Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang benar dan mengajarkan jalan Allah dengan nyata dan tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak memandang muka. Saudaraku, pengakuan ini menegaskan sekali lagi bahwa Yesus selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Integritas tidak takut kepada konsekuensi, walaupun itu menyakitkan. Sama seperti 12 murid maupun Rasul Paulus. 70 murid, 120 bahkan 500 murid mampu menjaga integritas mereka sehingga pengajaran kekristenan yang sudah 2000 tahun masih bertahan sampai sekarang. Seorang bisnismen yang berintegritas, saudaraku, tidak berkekurangan, walaupun sesekali dia rugi. Keluarga yang berintegritas tidak berarti tidak ada masalah, tetapi selalu disertai, dilindungi oleh Tuhan. Yohanes 8 ayat 46, siapakah di antara kamu yang menggugat aku? Jika ada yang dapat membuktikan bahwa aku berbuat dosa, katakanlah sekarang juga. Yesus ditantang namun tetap tidak ada orang yang bisa menemukan kesalahan dalam dirinya. Ini mencerminkan integritas dan ketekutannya dalam kebenaran, saudaraku. 2 Korintus 1 ayat 12. Sebab inilah alasanku untuk bermegah, kesaksian hati nuraniku bahwa aku telah hidup dengan ketulusan dan kejujuran yang berasal dari Allah. Bukan dengan hikmat dunia, melainkan dengan kasih yang tulus. Paulus mengikuti teladan Yesus dengan menekankan hidup dalam ketulusan dan kejujuran yang tertuju pada integritas yang sama yang dimiliki oleh Kristus. Walaupun Paulus tidak dimuridkan dan tidak bertemu dengan Kristus. Mazmur 119 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memelihara syarat-syaratnya dan yang mencarinya dengan segenap hati.
yang tidak melakukan kejahatan, tetapi berjalan di jalannya. Saudaraku, Yesus menghidupi hukum Tuhan secara sempurna, menegaskan integritas tidak hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam hati kita. Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tetap tidak bercela dan murni, menjadi anak-anak Allah yang tidak bercacat di tengah angkatan yang jahat dan bejat. Yesus seringkali memberikan teladan tentang bagaimana hidup dengan integritas di tengah dunia yang penuh dengan kemunafikan dan kebohongan. Wahyu 3 ayat 14. Dan kepada malaikat jemaat di Laodikia tuliskanlah, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kata Amin berarti jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ketika kita berdoa dan kita berkata amin, itu artinya aku percaya, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Matius 12 ayat 16. Tetapi aku berkata kepada kamu bahwa setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Yesus mengingatkan bahwa kata-kata kita mencerminkan integritas kita. Ia sendiri selalu berbicara kebenaran, memberikan contoh bahwa setiap kata motivasi hatinya penting. Yoel 2 ayat 13. Dan telalah bertobat kepada Tuhan Allahmu, sebab ia adalah kasih setia dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah rahmat, dan tidak suka mengancam. Kesetiaan dan kasihnya selalu ada, menunjukkan bahwa integritasnya juga termasuk dalam kasih yang penuh belas kasihan, memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Saudaraku, itulah 12 ayat firman Tuhan mengenai karakter Kristus, integritas. Izinkan saya sekarang sharing praktek integritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempraktekkan integritas dalam kehidupan kita sehari-hari adalah hal yang penting untuk membangun karakter yang baik dan menciptakan hubungan-hubungan yang sehat. Orang akan percaya dengan kita karena kita berbicara apa adanya. Berikut adalah beberapa cara untuk mengimplementasikan integritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, mari kita berbicara apa adanya, berbicara jujur dalam setiap situasi, hindari kebohongan bahkan dalam hal kecil. Jika Anda melakukan kesalahan, akui dengan tulus. Ketika ditanya tentang progres atau proyek, berikanlah informasi yang akurat, bukan yang mungkin membuat kita terlihat lebih baik, tapi jika Anda menyembunyikan fakta. Saya hampir tidak bisa percaya bahwa ketika saya mengakui kesalahan saya sebagai hamba Tuhan, anak-anak saya termangu, bahkan ada yang mengusap matanya, dan mereka berkata, kita semua bersalah. Kalau papa berani mengakui kesalahan, apalagi kita. Bahkan murid-murid saya ketika saya mengakui kegagalan saya, mereka terdiam. Tapi ada satu orang murid yang berkata, ini bukan pengakuan kesalahan saja, tapi ketaatan pada kebenaran. Saudaraku, saya sangat terbangun dengan kata-kata yang disampaikan oleh anak atau murid saya. Padahal saya berkata bahwa saya orang yang berdosa. Saya tidak sebaik apa yang orang lihat. Dan ketika saya mengakui itu dengan ketulusan dan kejujuran,
ada kelegaan yang luar biasa, ada damai sejahtera seperti Yohanes 14 ayat 27. Damai itu datangnya dari dalam, bukan dari luar. Dan itu memberkati orang-orang sekeliling saya. Saudaraku, membuat janji yang bisa ditepati adalah praktek yang memang tepat sekali. Selain berpegang pada kebenaran, yang pertama. Yang kedua, membuat janji yang bisa ditepati. Kalau rasanya nggak bisa, ya kita bilang ini belum tentu bisa terjadi. Apalagi mengenai jadwal pelayanan dan lain sebagainya. Saudaraku, kita hanya berjanji pada hal-hal yang kita bisa tepati, bisa kita lakukan. Jika kita tidak dapat memenuhi janji itu, komunikasikan dengan jujur dan secepat mungkin. Misalnya, kita janji jam 12 siang untuk makan bersama, tapi karena kemacetan dan lain sebagainya, beritakan, komunikasikan bahwa kita akan datang ke kondisi yang macet di jalan. Kalau kita diam aja, berarti kita sudah tidak tepat janji. Saya selalu berkata, maaf saya terlambat. Kemungkinan saya akan datang 12.15 misalnya. Seperti itu. Satu kali saya meeting di sebuah perusahaan besar dan kami berasumsi bahwa meetingnya 2 jam. Nggak taunya cuma setengah jam. Dan saya setelah merawat istri saya, ternyata jalannya macet. Sehingga saya datangnya itu terlambat 40 menit. Jadi tinggal 20 menit. Ya, saya meeting dengan petinggi-petinggi di perusahaan itu. Dan saya sangat merasa bersalah. Dan ketika saya mengetuk pintu meeting dan saya masuk, mereka melihat ekspresi tubuh dan wajah saya yang merasa bersalah. Dan mereka langsung berdiri dan saya menyalami mereka. Saya Yakub Ezra. Saya bersalah karena saya terlambat. Dan mereka semua memberi salam dan senyum. Dan puji Tuhan, walaupun meeting 20 menit, semuanya berjalan dengan baik. Saudaraku, percayalah bahwa sikap hati untuk hidup benar, memegang kebenaran, dan tepat janji, itu terekspresi, terbaca betul-betul oleh orang-orang yang kita hadapi. Jika kita berjanji untuk membantu teman atau rekan atau kolega dengan tugas, pastikan kita melakukannya. Jika ada yang menghalangi, beritahu sesegera mungkin. Yang ketiga, saudaraku, selain memegang kebenaran, memegang janji, kita menjaga konsistensi dalam perbuatan kita. Tadi dalam doa disebutkan Kolose 3:23. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu, biarlah itu kita lakukan seperti untuk Tuhan. Tunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kita di semua aspek kehidupan. Jangan bersikap berbeda di depan orang lain. Agar dapat dipercaya, perlakukan semua orang dengan hormat dan kesetaraan. Baik di tempat kerja, di rumah, maupun di lingkungan sosial. Saudaraku, saya sering bersaksi bahwa pembantu rumah tangga saya menerima Kristus. Driver saya menerima Kristus. Bahkan Pak RT saya percaya Kristus. Kenapa demikian? Karena integritas kita mencerminkan Shekinah glory, kemuliaan yang membuat mereka tidak tahan untuk mengakui bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Saudaraku, yang keempat, selain memegang kebenaran, memegang janji, dan konsisten ya dalam perilaku integritas. Yang keempat, menghadapi konsekuensi, berani menghadapi akibat. Ya, setiap orang yang
gagal integritas karena takut pada konsekuensinya. Mari kita siap menerima tanggung jawab atas tindakan kita dan menghadapi konsekuensi baik positif maupun negatif. Jika kita melakukan kesalahan di tempat kerja, jangan mencari kambing hitam. Sebaliknya, akui kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Saya pernah diklaim oleh perusahaan klien saya dan saya mengakui bahwa kesalahan karyawan saya, konsultan saya, adalah kesalahan saya. Dan dalam waktu sesingkat-singkatnya saya memperbaiki walaupun perusahaan dirugikan. Dan ketika sudah selesai, saya tetap berjanji untuk mempertahankan hal yang baik dan tidak terjadi kesalahan lagi. Hal itu membuat mereka mau melanjutkan kontraknya dengan perusahaan yang saya pimpin. Dan dikasih Tuhan, berani menghadapi kerugian, konsekuensi akibat integritas, itu membuat orang tidak kehilangan kepercayaan kepada kita. Yang terakhir, berperilaku adil dan hormat kepada orang lain. Adil dan hormat. Mana ada orang yang tidak senang dihormati dan diperlakukan dengan adil. Ya. Perlakukan orang lain dengan adil terlepas daripada latar belakang atau kepercayaan mereka. Tunjukkan rasa hormat dalam interaksi sehari-hari. Jika kita memiliki kekuasaan atau otoritas, hindari penyalahgunaan posisi tersebut. Pastikan keputusan yang diambil adalah adil dan bijaksana. Yang keenam, integritas dalam prakteknya adalah menetapkan batasan yang sehat. Mana batasan yang sudah keluar batas dan mana batasan yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita memahami nilai-nilai kita dan tidak ragu untuk menegakkan batasan ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan integritas kita. Jika ada kolega meminta kita untuk berpartisipasi dalam perilaku tidak etis seperti menutupi kesalahan, kita perlu dengan tegas menolak dan menjelaskan dasar pemikiran kita. Satu kali saya dihubungi dengan sebuah perusahaan BUMN dan mereka minta training selama 3 hari dan mereka membayar lebih kepada saya dan tim, tapi syaratnya satu bahwa mereka hanya mau foto-foto untuk menunjukkan pada perusahaan, tapi mereka jalan-jalan. Ya, trainingnya ada di puncak waktu itu. Dan saya segera berkata, maaf Bapak-Bapak, nama perusahaan saya adalah Power Character. Kekuatan karakter. Saya tidak bisa melakukan itu. Dan mereka marah, sinis, bahkan meludah di tanah. Zaman gini masih ada orang yang berkata integritas katanya. Apa yang terjadi saudaraku ya, saya terima konsekuensi itu. Ya, saya menetapkan batasan bahwa produk di Power Character adalah hidup kita semua. Saya berkata kepada tim saya, our product is our life. Our life is our product. Dan ada kompetitor yang mengambilkan situ, mereka berpikir, wah enak ini. Ya, harganya bagus, tapi tidak usah kerja. Tapi setahun kemudian perusahaan ini ditangkap KPK dan kompetitor itu sekalian diringkus oleh KPK. Coba bayangkan saudara kalau kita bermain-main dengan integritas, risikonya juga pengadilan. Yang ketujuh, berkontribusi dalam masyarakat itu bentuk daripada integritas. Objektivitas adalah integritas. Subjektivitas adalah ego. Terlibat dalam kegiatan sosial dan membantu orang lain
Kesadaran sosial ini menunjukkan integritas dalam komitmen kita kepada masyarakat. Walaupun saya udah berumur, saya seringkali hadir di rapat RT, bahkan ketika ada membersihkan got, ya saya nggak bisa karena kondisi kesehatan, tapi saya mengirim wakil dan saya menyediakan teh, kopi, juga makanan kecil. Saya hadir situ, mereka melihat bahwa keterlibatan saya dalam acara-acara mereka, bahkan pada acara 17 Agustus, saya memberikan kontribusi yang lebih daripada yang lain. Dan akhirnya ketika saya tinggal di kampung, Bapak, Ibu, teman-teman. Ketika ada saya membeli paket ya di ujung gang, dia bertanya dalam Telaga Raya nomor 9, di mana ya? Pengirim paket itu bertanya pada orang-orang di sekeliling gang. Dan mereka berkata dengan serentak, oh itu rumah Pak Pendeta ya. Mereka nunjukkan rumah saya dekat masjid, saudaraku. Dan itu didengar oleh driver saya, didengar oleh karyawan saya, dengar oleh pembantu saya. Mereka ketawa karena mereka tahu bahwa saya hanya hidup benar, tapi saya tidak memimpin jemaat, saudaraku. Mengikuti program sukarela atau menyumbangkan waktu dan sumber daya untuk tujuan yang mempromosikan kebaikan kepada masyarakat ini menunjukkan integritas komitmen kita bahwa objektivitas kepentingan orang banyak. 1 Korintus 10 ayat 24. Hidup untuk kepentingan orang banyak itu menjadi berkat, saudaraku. Yang kedelapan, praktek integritas adalah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Tunjukkan integritas kita dengan menghargai pendapat dan perspektif orang lain. Bahkan ketika kita tidak setuju, komunikasikan terbuka dan jujur dapat memperkuat hubungan. Saya katakan dalam penginjilan akhir zaman ini kita jangan kristenisasi atau membawa orang itu ke agama yang kita percayai. Tapi membawa orang kepada keyakinan yang kita percayai. Membawa orang menerima kebenaran dan keselamatan yang kita lakukan. Dan mereka lihat hidup kita berubah, hidup kita berbahagia, hidup kita diberkati. Dan ketika mereka bertanya, saya mau seperti Bapak. Hal ini membuat kita punya kesempatan untuk menceritakan kabar baik itu. Dalam diskusi berikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pemikiran mereka. Bersikaplah terbuka untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Saudaraku, saya sering memenangkan jiwa ketika saya naik Gojek, Gokar, ya. Ketika saya menunggu di dokter atau di rumah sakit, saya berkomunikasi dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah. Saya memberikan telinga saya, perhatian saya, empati saya, kaki saya. Seringkali saya bisa memenangkan mereka untuk percaya kepada Kristus. 2 hari yang lalu saya memenangkan seorang Madura yang sulit sekali untuk percaya Kristus. Ketika kakinya bengkak, saya berdoa dengan penuh kasih. Dan saya minta izin bahwa saya akan berdoa secara Kristiani. Orang yang sakit biasanya tidak keberatan. Apalagi kita tidak mengajak dia untuk beragama Kristen. Dan saya menyampaikan kebenaran firman. Dan dia percaya kepada Isa Al-Masih. Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ke-9, kita menetapkan teladan yang baik. Ya, teladan itu sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain. Jadilah contoh bagi orang lain dalam komitmen terhadap integritas. Ketika kita menunjukkan integritas, kita mendorong orang lain untuk melakukannya juga. Jika kita seorang pemimpin, tunjukkan integritas di depan tim kita dengan melakukan apa yang kita katakan.
dan mengikuti prinsip yang kita anut. Di Koramdio ini ada sahabat saya namanya Pak Andreas. Satu kali beliau mengajak saya makan siang dan saya hadir, tiba-tiba dia memanggil driver saya dan dia mengajak driver saya untuk duduk satu meja dan makan. Driver saya setuju dan kita terlibat pembicaraan yang luar biasa ya dan saling membangun. Saudaraku, orang lain tidak menduga bahwa di meja kami berbeda, derajat berbeda, suku, ras, dan agama. Tapi terjadi keindahan dan keakraban yang luar biasa. Saya memberikan salut dan hormat kepada Pak Andreas yang mungkin pagi hari ini juga mendengarkan. Teruskan Pak Andreas, teruskan teman-teman untuk menghormati, menghargai yang lemah. Malam saya dengan keluarga juga fellowship di sebuah restoran kecil, sederhana, dan ada ownernya langsung melayani dan satu karyawan yang kecil yang melayani dengan lincah. Dan selesai kami memberikan tips kepada karyawan itu. Dia terharu dan berterima kasih. Saudaraku, apakah kita jadi teladan, jadi berkat buat setiap yang kita lakukan kepada sesama? Yang terakhir yang ke-10, dengan melakukan refleksi diri, itu adalah bentuk dari evaluasi diri yang menjaga konsistensi integritas kita. Luangkan waktu untuk merenungkan tindakan kita dan mengevaluasi apakah kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai. Tulislah jurnal tentang tindakan atau keputusan kita setiap minggu dan tinjau apakah kita telah bertindak sesuai dengan prinsip integritas. Saudaraku, ada baiknya kita menuliskan, ada baiknya kita berbicara dengan hati nurani kita. Ya, tadi Ibu Jane berkata dia peka terhadap interupsi dan itu baik karena apa? Orang yang melakukan evaluasi diri bisa mendengar suara hatinya dan orang yang melakukan introspeksi diri dia akan mampu peka terhadap suara Roh Kudus selain suara hati nuraninya. Kesimpulannya, saudaraku, mempraktekkan integritas dalam kehidupan sehari-hari adalah proses berkesinambungan yang melibatkan diri kita untuk berkomitmen pada kebenaran, ketulusan, dan tanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya membangun karakter pribadi yang kuat, tetapi juga memperkuat hubungan dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang positif. Saudaraku, integritas yang kita tunjukkan dalam tindakan dan perkataan dapat memberikan pengaruh yang besar, dampak yang besar dalam kehidupan kita dan orang-orang sekeliling kita. Bapa di surga, tolonglah kami yang berdosa, kami yang lemah, tapi firman-Mu berkata, kami mampu menjadi serupa seperti Engkau, dan kami bisa berintegritas. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami, dan kuasa Roh Kudus menolong kami dalam pikiran, dalam perasaan, dalam ucapan, dalam tindakan, agar kami bisa berintegritas seperti Engkau, ya Yesus. Kami berdoa dan memohon dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin, amin. Saya serahkan kembali